Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu penyajian data COVID-19 pasien meninggal dengan kelompok saya Desi Junitasari dengan Queen Auditasya Teknik Informatika. Ini adalah data pasien meninggal. Terdapat 76 data dengan total 63091. Untuk mencari distribusi frekuensi, yang pertama kita mencari banyaknya kelas dengan rumus seperti berikut. Log N adalah log 76. Dan kita cari lognya, kita kalikan dan hasilnya adalah 7,204, kita buatkan menjadi 7. Setelah K-nya ketemu, kita akan mencari selang I-nya dan rumus R per K. R-nya kita hasilkan dari X max dikurangi X min, 2930 kurangi 164, hasilnya 2766. Kita bagi dengan K, 7 sama dengan 395. Kita bulatkan menjadi 395. Untuk mencari batas kelas pertama, kita menggunakan X min plus I min 1, X minnya 164 plus 39, I nya 39 dikurangi 1, hasilnya adalah 558. Untuk mencari min dengan I 395, mencari setengah untuk median kelas ke I adalah kita bagi I nya 395 dibagi 2, hasilnya 197,5, maka seluruh tepi bawah itu ditambah 197,5. Hasilnya seperti tabel berikut. Dan untuk mencari minnya, kita tambahkan hasil dari untuk mencari FXMEI, itu hasilnya dari frekuensi dikalikan M dikalikan MEI. Hasilnya kita jumlah. Setelah itu kita bagikan banyaknya data 76. Hasilnya adalah 67,276. Untuk mencari median, kita mencari Q2. Q2-nya rumusnya N plus 1 min 2, N plus 1 per 2, 76 datanya plus 1 bagi 2, hasilnya 38,5. Jadi Q2-nya ada di data ke 38, antara 38 dan 39. Kita cari tepi batas bawah kelas mediannya 715, kita kurangi 0,5 sama dengan 714,5. Hasilnya seperti berikut. Hasilnya mediannya 770,928 untuk mediannya. Untuk mencari modusnya, kita cari tepi batas bawah kelas modus. Satu modus adalah nilai data yang sering muncul. Jadi data sering muncul ada 34. Kita tepi batas bawahnya 164 dikurangi 0,5, hasilnya berikut. Untuk D1, D2 nya seperti berikut. 34 kurangi 28 dan 34 dikurangi 10. Kita kurangkan, kita jumlah, kita kali, hasilnya 242,5. Untuk mencari kuartil, posisi Q3 berada di data ke 57. Data 57 berarti di antara 28 dan 62. Jadi kita pakai kelas tepi batas bawahnya 715 dikurangi 0,5, ada 714,5. Kita masukkan, kita kalikan FBQ sama FQ nya dan hasilnya seperti berikut. Untuk desil, posisi D5 sama dengan data ke 5 kali 76
dibagi 10 sama dengan data ke 38. 38 berarti di antara 28 dan 62 di ring yang kedua. Posisi D5 berada pada data ke 38. D5 sama dengan 7, 15 dikurangi 0,5, hasilnya berikut. Setelah itu kita mencari persentil P25-nya dengan data ke 25 dikali 76 per 100. Nah, itu berada di data ke 19. Ke 19 di antara 10 dan 72. Kelas bawahnya 1265 dikurangi 0,5. Kita kalikan, hasilnya seperti berikut. Untuk penyimpangan data kuartil kita cari Q2 nya seperti berikut. Setengah rumusnya Q2 kurang Q1, kita cari QR setengah Q3 min Q1, kita cari Q2 nya dulu. N nya 76, banyak datanya, kita bagi plus, hasilnya 36,5, berarti Q2 berada di 36,5. Untuk Q1 nya kita bagi rumus seperti berikut. Untuk data ke-18 dan ke-19 dari atas 286 plus 31 hasilnya 445. Untuk Q3 nya seperti berikut, kita masukkan rumusnya sama, kita cari data ke-18 yang dari max, hasilnya seperti berikut. QR sudah ketemu, kita kurangkan, kita bagikan, hasilnya adalah 301. Ini merupakan beberapa data yang diambil pada tanggal 15 sampai 16 April 2022 di area Jawa Timur. Kita mengambil data pasien meninggal. Di sini untuk Pandas ASPD, Pandas sendiri digunakan untuk memasukkan data-data dari inputan user ke aplikasi Jupyter. Kemudian untuk import matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik, tampilan beberapa grafik. Kemudian untuk import statistik digunakan untuk perhitungan pangkat, di mana nanti akan dihitungkan di bagian akhir. Di sini ada data. Data ini merupakan nama variabel yang menampung beberapa nilainya, di mana dia memiliki data ini semua. Kemudian data frame df ini juga nama variabel, dia sama dengan ini, di dalamnya dia menampung data Pandas yang diimplementasikan ke PD. Kemudian data frame ini untuk menampilkan datanya, data, kemudian kolomnya nanti berisi nilai yang ada di sini. Kemudian untuk outputannya sendiri kurang lebih jadi seperti ini. Data tersebut diurutkan berdasarkan inputan yang sudah dimasukkan, kemudian menghitung beberapa nilai, beberapa jumlah bilangan yang ada di sana. Di sini diketahui bahwa bilangannya ada 76 untuk semua data. Kemudian di sini setelah mencari jumlah data, kemudian masuk ke dalam MEAN. MEAN sendiri digunakan untuk mencari nilai tengah. Nilai tengah dari tabel ini adalah 830,9
14437. Setelah median sudah ditemukan, lanjut untuk mencari nilai median. Nilai median ini digunakan untuk menentukan rata-rata jumlah bilangan yang sudah ada di tabel ini. Medianya sendiri ketika dicari ketemu 750. Kemudian setelah median sudah ditemukan, beralih mencari nilai modulus. Nilai modulus dari tabel ini setelah dicari ternyata keluar 1637. Setelah itu kita mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, di mana 0,25 diperoleh dari nilai 1/4. Kemudian yang kuartil 2 diperoleh dari 2/4, yang kuartil 3 diperoleh dari 3/4, di mana setiap masing-masing kuartil ketemunya nilai ini. Kuartil 1 ketemu nilai 318, kuartil 2 ketemunya nilai 750, kuartil 3 ketemunya 1051. Untuk yang desil 2, setelah dimasukkan, untuk datanya keluar 285. Kemudian yang desil 9 kurang lebih ketemunya 1562. Kemudian untuk mencari nilai persentil sendiri ketemunya 721,5. Dan nilai kuartil 1 sendiri diperoleh dari rumus 1/4 dikali jumlah data ditambah 1. Jadi jumlah datanya tadi ketemu 76, kemudian ditambahkan 1, setelah itu dikalikan 1/4, jadi untuk kuartil 1-nya ketemu 318. Untuk yang kuartil 2 diperoleh dari 2/4 dikali jumlah data ditambah 1. Untuk hasilnya ketemu 750. Dan yang kuartil 3 diperoleh dari 3/4 dikali jumlah data ditambah 1, totalnya ketemu 1051. Untuk yang desil 2 sendiri nilainya diperoleh dari nilai desilnya, kemudian dikalikan jumlah data dikurangi 1, setelah itu dibagi nilai desil. Nilai desil sendiri adalah 10 ditambahkan 1. Untuk datanya ketemu 285. Untuk desil 9 juga sama, rumusnya sama seperti yang di atas, ketemunya 1562. Kemudian untuk persentil sendiri diperoleh dari nilai persentil itu 45 dibagikan persentil, persen itu 100, jadi 45 dibagi 100 ketemunya 0,45, dikalikan jumlah data dikurangi 1 ditambah 1. Untuk datanya sendiri ketemu pada angka 721,5. Untuk kuartil 90 rumusnya pun sama seperti yang di atas, nilainya ketemu 1562.
Untuk nilai rank frekuensinya diperoleh dari nilai maksimal data dikurangi nilai minimal dari data itu, ketemunya 2766. Hasil deviasi RON-nya ini, untuk RON ini digunakan sebagai perhitungan total keseluruhan dari MEAN. MEAN sendiri mengambil dua data tersebut dipaparkan di bagian bawahnya. Untuk kuartilnya mengambil batas atas kuartil 1 sama kuartil 3, kemudian untuk perkaliannya sendiri dikalikan 50/100 dikali maksimal kuartil nilainya dikurangi minimal kuartil nilai tersebut. Kemudian untuk MEAN sendiri mencari nilai simpang dari MEAN-nya. Dalam coding ini ditemukan bahwa nilainya ketemu 432,37. Kemudian untuk variasi deviasi sendiri, variasi deviasi dipaparkan mereka mengambil library math sendiri digunakan untuk perhitungan dalam matematika. Kemudian di panel RON-nya ini digunakan untuk menghitung total keseluruhan. SQRT itu untuk standarisasi dari nilai math itu sendiri. Kemudian untuk datanya ketemu 326.121,35 dan data yang kedua 571,07. Data grafiknya sendiri sudah dipaparkan di sini, mengambil daerah mana saja, kemudian ini ada dipaparkan data nama daerahnya, kemudian untuk tanggalnya sendiri itu tanggal mana sampai tanggal mana, data pasien meninggalnya. Kemudian untuk tanggal 16 juga dipaparkan seperti itu sama. Setelah itu untuk tanggal 15 sendiri di sini itu didefinisikan menggunakan warna biru. Sedangkan yang tanggal 16, data-data tanggal 16 data-data tanggal 16 ini didefinisikan dengan warna pink. Bisa dilihat hasil dari statistiknya kurang lebih seperti ini. Ketika diperbesar, data yang muncul kurang lebih seperti ini. Ada data warna pink, untuk diagramnya ada warna pink sama warna biru, dan untuk daerah-daerahnya juga sudah dipaparkan di bawah. Untuk daerah itu termasuk daerah mana saja. Di sini untuk statistiknya sendiri, jadi untuk ini Kabupaten Ngawi dan mengikuti seterusnya. Kemudian setelah data grafik sudah didapatkan, kita mencari data frekuensi. Data frekuensi ini sebelumnya kita urutkan dulu dari data yang sebelumnya, frekuensi yang didapatkan dari sebelumnya, dari tugas kelompok tadi, atau enggak kita urutkan berdasarkan hasil dari pengurutan kita secara tertulis
atau diurutkan datanya melalui Excel. Yang paling rekomendasi adalah menggunakan Excel mengurutkannya. Kemudian untuk data-data ini diperoleh frekuensi. Setiap satuan data memiliki frekuensi 2 dan lain sebagainya tergantung jumlah dari data tersebut. Ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dan kolomnya. Setelah kita menemukan jumlah baris dan kolomnya, kita mencari nilai frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif sendiri di sini itu diambil dari nilai frekuensi setiap data. Jadi 164 frekuensinya ada berapa? Ada 2 di sini. Ada 2, kemudian dibagikan. Frekuensi relatif itu pembagian antara nilai frekuensi setiap data dibagi jumlah semua frekuensi. Jadi di sini didapatkan 2 dibagi nilai jumlahnya ini kurang lebih tadi ada 80. Dibagikan jumlah frekuensi, kemudian ketemunya itu 0,03 sendiri. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatif, hasil dari frekuensi relatif ditambahkan frekuensi setelahnya. Jadi untuk nilai frekuensi relatif 0 ditambah frekuensinya 2, jadi di sini ketemunya 2. Kemudian untuk seterusnya itu berlaku sama seperti itu. Untuk grafiknya sendiri didapati kurang lebih seperti ini. Dari bawah kemudian langsung ke atas, ke bawah lagi, dan mereka stuck di sini. Jadi nggak naik nggak turun. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.